Materi yang akan saya bawakan adalah apa sih definisi bimbingan dan konseling anak usia dini? Lalu kita akan membahas tujuan bimbingan dan konseling anak usia dini. Setelahnya ada manfaat bimbingan dan konseling anak usia dini. Dan yang terakhir kita akan bahas ruang lingkup bimbingan dan konseling anak usia dini. Bimbingan dan konseling menurut Prayitno adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh seseorang yang ahli atau seorang pembimbing kepada individu yang membutuhkan dengan harapan individu tersebut dapat memahami dirinya, menggali potensi dalam dirinya sehingga tercapainya kehidupan yang bahagia dan produktif. Dari definisi bimbingan dan konseling, kita akan turunkan menjadi bimbingan dan konseling anak. Menurut Samsu Yusuf, bimbingan dan konseling anak ini adalah proses bantuan yang dilakukan oleh orang dewasa. Siapa aja itu? Ada guru, orang tua, atau konselor untuk membantu anak usia dini tentunya mengembangkan potensi yang dimilikinya, menyesuaikan dirinya secara optimal dengan lingkungannya melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling anak usia dini secara umum adalah membantu anak usia dini bagaimana dia mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Nah, orang dewasa atau konselor membantu melalui pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini, baik perkembangan fisiknya, emosional, sosialnya, kognitif, dan spiritualnya. Tentunya untuk apa dilakukan? Agar anak bisa menjadi tumbuh dengan pribadi yang sehat, yang mandiri dan tentunya berakhlak mulia. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup bimbingan dan konseling anak usia dini. Secara umum, ruang lingkup bimbingan konseling anak usia dini ini mencakup berbagai aspek perkembangan. Yang pertama adalah bimbingan perkembangan pribadi, di mana membantu anak bisa mengenal dan mengembangkan jati dirinya yang positif tentunya. Yang kedua adalah bimbingan sosial, bagaimana membimbing anak membangun hubungan sosial yang sehat dengan lingkungannya, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan teman sebayanya, dengan orang yang dewasa, bagaimana dia bisa belajar berempati, bekerja sama dan bertoleransi dengan temannya yang sama keyakinan atau tidak, lalu bagaimana anak bisa mengatasi konflik sosialnya secara sehat. Yang ketiga, ruang lingkupnya adalah bimbingan emosional. Nah, di sini membantu anak mengenali dan mengekspresikan serta mengelola emosinya secara tepat. Di sini bisa dilakukan bagaimana seorang guru atau konselor atau orang dewasa mengidentifikasi perasaan anak. Apakah dia marah, apakah dia sedih, atau dia senang, atau malah dia takut. Lalu menenangkan diri anak saat dia merasa frustasi sebagai seorang anak seperti itu, dan menumbuhkan pengendalian dirinya. Yang keempat ada bimbingan belajar. Di sini memberikan dukungan untuk kesiapan belajar anak dan bagaimana menumbuhkan minat belajar untuk anak. Membiasakan anak untuk mengikuti aturan yang di kelas. Seperti itu. Lalu melatih konsentrasi dan ketekunan anak serta meningkatkan motivasi belajarnya secara menyenangkan tentunya. Yang kelima adalah bimbingan moral dan spiritual. Nah, di sini guru, orang dewasa menanamkan nilai moral dan keagamaan sejak dini. Bagaimana mengenalkan konsep benar dan salah, baik dan buruk, membiasakan perilaku yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab sebagai anak usia dini tentunya. Dan mengenalkan doa-doa, adab, dan nilai-nilai keislaman. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah konseling awal. Nah, pendekatan ini pendekatan non-diagnostik untuk membantu anak yang menunjukkan masalah penyesuaian yang ringan, seperti konseling ringan melalui bermain, bercerita, maupun menggambar. Lalu ada observasi dan konsultasi dengan orang tua, dan intervensi awal terhadap masalah perilaku atau emosi yang ditunjukkan oleh anak usia dini. Nah, kesimpulannya adalah bimbingan konseling anak usia dini itu sebuah bantuan yang diberikan oleh seseorang yang ahli atau orang dewasa dalam hal ini atau guru kepada anak usia dini dengan harapan anak tersebut dapat memahami dirinya, mengembangkan potensi yang dimilikinya, mengelola emosi, membangun hubungan sosial serta menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Lalu, bimbingan dan konseling anak usia dini ini bersifat preventif dan pengembangan. Dilakukan melalui pendekatan yang lembut dan menyenangkan tentunya, seperti bermain, bercerita, dan pembiasaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.